Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Pertama-tama puji dan syukur mari kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana hingga saat ini Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya kepada kita semuanya, sehingga atas izin Allah Subhanahu wa taala kita di kesempatan kali ini masih diberikan keistiqomahan untuk senantiasa berbuat baik, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya nikmat terbesar adalah masih diberikannya kesempatan kepada kita untuk senantiasa belajar dan menuntut ilmu. Semoga setiap ilmu yang kita dapatkan dari proses belajar dimanapun dan kapanpun mendatangkan kebermanfaatan khusus untuk diri kita dan umumnya kebermanfaatan bagi siapapun yang ada di sekitar kita. Sebelumnya saya ucapkan salam semangat untuk rekan-rekan guru dimanapun berada. Selamat menjalankan tugasnya, selamat menjalankan tugas mulia, yaitu mendidik generasi bangsa. Semoga setiap lelah, semoga setiap jerih payah rekan-rekan guru semuanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal kebaikan yang berlipat-lipat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Juga terkhusus salam hangat, salam kebanggaan untuk seluruh pelajar dimanapun berada yang saat ini sedang belajar, yang saat ini sedang menempuh pendidikan di jenjang apapun, baik dari mulai sekolah PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, bahkan kuliah pun. Saya doakan semoga menjadi pelajar yang inspiratif, menjadi pelajar yang terus berprestasi, seperti itu. Baik teman-teman semuanya, selamat bergabung di kelas online Pendidikan Agama Islam bersama Opik Sofian. Dan ini channel saya, channel baru. Tujuan utamanya buat channel ini awalnya hanya sekedar untuk media bagi peserta didik yang saya ajar. Mudah-mudahan di channel ini ada sesuatu yang bermanfaat, ada ilmu yang bermanfaat yang teman-teman bisa dapatkan. Agar saya tetap semangat dalam membuat konten-konten pembelajaran PAI ke depannya, teman-teman silakan subscribe channel YouTube saya, kemudian di like jika suka dengan video yang saya sharekan. Kemudian juga teman-teman kalau dirasa video ini bermanfaat juga boleh dibagikan, dan nyalakan terus lonceng notifikasinya untuk mendapatkan informasi terbaru seputar share video yang saya buat. Baik teman-teman sekalian, di kesempatan kali ini saya akan membahas berkaitan tentang manajemen waktu, teman-teman sekalian. Manajemen waktu bagi seorang pelajar khususnya adalah suatu hal yang niscaya, karena tidak ada kesuksesan yang diraih seseorang oleh seseorang yang tidak menggunakan waktunya dengan baik. Nyaris tidak terdengar orang-orang sukses adalah orang-orang yang menggunakan waktunya dengan leha-leha. Nyaris tidak terdengar cerita orang-orang sukses adalah menggunakan waktunya dengan santai. Justru kita sering mendengar lahirnya orang-orang sukses berawal dari kesungguhan dia dalam menggunakan waktu yang dia punya. Teman-teman sekalian, Allah menganugerahkan waktu bagi setiap manusia sama 24 jam. Tapi yang menentukan kualitas diri kita dan waktu kita adalah diri kita sendiri. Oleh karenanya, seseorang yang menyia-nyiakan waktu yang telah Allah berikan kepadanya
sungguh dia akan tertinggal dari kebaikan dan kebermanfaatan. Tapi seseorang yang benar-benar bisa memaksimalkan waktu yang hadir di hadapannya, maka ketahuilah dia akan mendapatkan kesuksesan yang dia cita-citakan dan keberkahan, kebermanfaatan hidup yang akan dia nikmati suatu saat nanti. Mari kita lahir menjadi seorang pemenang. Seorang pemenang di sini adalah bukan menang dengan cara yang curang, bukan menang dengan menghalalkan segala cara, tapi menang di sini karena betul-betul kita menang dengan potensi dan kesungguhan yang kita miliki. Oleh karenanya, mari kita menjadi pemenang dalam segala hal di kehidupan ini. Seorang pemenang sejati adalah seseorang yang bisa menggunakan waktu hidupnya dengan berkontribusi sebaiknya, mencari peluang-peluang kebaikan yang telah Allah berikan berupa waktu ini untuk terus melakukan yang terbaik, menjadi insan yang terbaik. Pemenang sejati adalah pemenang yang bisa melawan ego di dalam dirinya sendiri, bisa melawan rasa malas di dalam dirinya sendiri, bahkan dia rela mengorbankan waktu yang dia suka, padahal waktu yang dia suka itu waktu yang bisa dibilang sia-sia, tapi dia gunakan untuk waktu untuk berjuang, walaupun lelah, tapi dia gunakan waktunya untuk berjuang demi menggapai cita-citanya. Oleh karenanya, untuk teman-teman semua, khususnya yang sekarang menempuh pendidikan di sekolah menengah pertama, mari kita maksimalkan potensi kita untuk menjadi pelajar yang terbaik sehingga kita terlahir menjadi seorang pemenang sejati. Baik, untuk teman-teman di kelas 9 angkatan 7, materi ini sengaja disuguhkan dan mohon maaf ini materinya masih belum keedit ya, masih tahun lalu, tapi sebenarnya isinya masih relevan untuk angkatan sekarang. Jadi teman-teman silakan simak berbagai informasi seputar dengan manajemen waktu di kelas 9 itu harus seperti apa. Karena ketika kita sudah berada di kelas 9 ada targetan-targetan tersendiri yang harus kita maksimalkan benar-benar. Teman-teman, alhamdulillah Allah menakdirkan kita berada di kelas 9. Yang pertama, teman-teman harus memunculkan kesadaran diri. Kenapa kesadaran diri? Yaitu sadar teman-teman sudah bukan anak kecil lagi, sadar teman-teman sudah berada di level kelas 9. Kelas 9 itu kalau di level sekolah menengah pertama atau SMP sudah paling senior. Jadi sungguh suatu hal yang rugi jika sudah kelas 9 teman-teman masih santai-santai, teman-teman belum dewasa pemikiran dan tindakannya, maka itu akan menghambat teman-teman di kemudian hari. Nah, teman-teman sekalian, di kelas 9 itu nanti ada program-program yang akan dikembangkan. Yang pertama adalah program Ruhiyah. Nanti program ini di kelas 9 akan dijabarkan lagi ya. Walaupun kita saat ini sedang berada di posisi PJJ, pembelajaran jarak jauh, tapi program-program di kelas 9 ini kita akan terus ikhtiarkan agar sampai ke teman-teman semuanya. Jadi di kelas 9 itu ketika teman-teman berada di kelas 9 ada program Ruhiyah. Ruhiyah itu program keagamaan. Jadi teman-teman akan selalu disuguhkan program-program keagamaan. Mabit contohnya, kemudian program tilawah, program salat-salat, peningkatan salat sunnah dan yang lainnya. Kemudian ada program akademik. Untuk tahun sekarang silakan teman-teman update apakah UN itu masih ada atau tidak. Tapi kalaupun ada ya kita bisa memaksimalkan, kalaupun tidak ada pasti ada asesmen khusus untuk menilai ujian akhir teman-teman di kelas 9 ya. Materi karena kita sedang pembelajaran daring nanti disesuaikan saja ya targetan-targetannya. Ini program akademik di
kelas 9 teman-teman sekalian. Ini ada pemadatan materi. Ini sebenarnya materi ini dibuat ketika belum ada pandemik ya. Jadi urutannya sesuai waktu ketika masuk sekolah. Tapi minimal teman-teman mempunyai gambaran di tahun kemarin ternyata program kelas 9 ini seperti ini, dari mulai awal sudah dibentuk target dan tahapan-tahapannya. Kalau tahun kemarin kita ada pemadatan materi kelas 9, tidak menutup kemungkinan di tahun sekarang juga ada hal-hal yang dilakukan percepatan proses belajarnya. Kemudian ini di proses KBM ya. Kemudian nanti teman-teman di kelas 9 juga ada soal-soal ulangan materi kelas 7, kelas 8 nanti direview lagi. Kemudian pemantapan, tapi ini tidak tahu tahun sekarang apakah ada atau tidak. Dan pengelompokan dalam rangka optimalisasi kemampuan siswa. Kita lanjut teman-teman. Ini bobot jam pelajarannya. Bisa teman-teman cek dan lihat waktu-waktu pelajarannya. Karena kita sekali lagi sedang daring dan keadaannya juga tidak normal sebagaimana biasanya, ada beberapa mapel yang harus tidak ada beberapa mapel yang jamnya harus dikurangi, ada mapel juga yang jamnya tetap sama tapi 1 jamnya sekitar 40 menit. Jadi teman-teman walaupun sedang daring, mata pelajaran ini tidak boleh terlewat dan tertinggal, baik materinya, ulangannya ataupun tugas-tugasnya. Nah, ini materi-materi seputar persiapan UN tahun kemarin. Nanti di kelas 9 juga ada pretest, tes 1, tes UAS dan sebagainya. Ini di tahun kemarin teman-teman. Ada TO dan sebagainya. Nah, itu teman-teman sekalian materi yang saya sampaikan ini, walaupun ini slide-nya tahun kemarin, tapi tujuannya yang pertama adalah memberikan gambaran kepada teman-teman bahwa memang kita jangan menyepelekan waktu di kelas 9 ini. Terlebih sekarang dalam posisi belajar kita daring ya, walaupun serba terbatas, tapi teman-teman pastikan manajemen waktunya termanage dengan baik. Kemudian pelaksanaan pelajaran secara daringnya juga bisa tetap dimaksimalkan dengan baik. Teman-teman kembali lagi ke materi awal, bahwa dari keseluruhan materi yang disampaikan ini adalah kita ingin sama-sama berubah menjadi seseorang yang bisa memanage waktu kita dengan baik, khususnya waktu belajar kita. Kalaulah kita sekarang sedang belajar daring, yang itu juga mengalami pemangkasan waktu dari pagi sampai zuhur, silakan teman-teman benar-benar maksimalkan waktu tersebut. Karena semakin kita disiplin, semakin kita bisa memanajemen waktu dengan baik, maka teman-teman akan mendapatkan keberhasilan yang luar biasa. Nah, itu saja teman-teman yang bisa disampaikan terkait dengan manajemen waktu. Kenapa materi manajemen waktu ini langsung dibahas ke program-program kelas 9? Karena bagi saya ini penting untuk teman-teman mengetahui bahwa progres di kelas 9 itu seperti itu. Walaupun untuk angkatan sekarang kita tidak tahu ke depannya seperti apa sistem ujian, sistem pembelajarannya, namun teman-teman harus dipegang adalah jalani proses pembelajaran daring ini sesuai waktu yang ada. Kalau sudah waktunya belajar, maksimalkan belajar. Justru kita jangan mengandalkan waktu belajar, korbankan waktu main teman-teman, waktu santai teman-teman untuk terus belajar, membaca, menulis, mencari referensi-referensi tambahan seputar materi pelajaran. Itu adalah salah satu percepatan kecil
untuk teman-teman bisa lebih cepat beradaptasi, kemudian cepat memperoleh hasil yang maksimal. Semoga kita jadi pembelajar sejati, pembelajar yang bisa melawan egonya sendiri, ego rasa malas, ego rasa jenuh, ego rasa bosan dalam belajar, berganti dengan rasa semangat dan penuh optimis menghadapi tantangan di masa depan, khususnya perjalanan di kelas 9 selama 1 tahun kurang kita akan menjalani proses KBM. Syukuri keadaan yang ada, walaupun di tengah pandemi COVID-19, pendidikan dan pembelajaran harus tetap berjalan. Teman-teman juga di rumah tetap memaksimalkan, tetap berusaha yang terbaik dalam proses pembelajaran daring ini. Itu saja yang bisa disampaikan teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.